Di tahun lalu saudaraku, saya mendengar berita bahwa harga cabai di Indonesia itu mahalnya luar biasa. Bahkan Menteri Perdagangan pernah sampaikan satu statement bahwa Indonesia mengkonsumsi cabai, negara Indonesia itu lebih dari 300 miliar rupiah tiap bulan. Hanya cabai. Dan ini kenyataan. Dan orang Indonesia katanya kalau udah makan cabai belum makan. Betul? Saudara makan dimanapun juga cari, ada cabai tidak? Saudara ini dikasih Tuhan Yesus Kristus. Suatu ketika kami ke pasar beli cabai dan cabainya itu bagus-bagus. Terus dikupas oleh orang tua kami, bijinya dikeringkan. Dan akhirnya biji itu ditanam. Ditanam. Bukan berarti tanam sekarang besok panen. Ditanam sekarang bulan depan sudah menuai. Tidak. Harus ditanam, disiram, dipupuk. Baru saatnya yang tepat cabai itu berbuah. Coba Bapak Ibu, Opa, Oma, Om, Tante yang di rumah dengar baik. Sehebat apapun benih yang kau punya, seunggul apapun benih yang kau punya, tapi kalau engkau simpan, bisa bertumbuh tidak? Jawabannya tidak. Betul tidak? Saudara tidak akan bisa menuai apapun juga kalau saudara tidak pernah menabur. Itu hukum Tuhan. Hukum alam pun begitu. Kalau saudara tanam pohon mangga, benih mangga, tidak mungkin panen cabai. Saudara ini dikasih Tuhan Yesus Kristus. Cabai itu berbuah, tentu dengan kesabaran untuk menunggu buahnya. Dan puji Tuhan, sampai hari ini di rumah tidak kekurangan cabai. Dan kami tidak perlu beli cabai di mana-mana. Kenapa? Cabai itu ada. Sadar atau tidak, kita sudah cutting cost yang sedemikian rupa. Betul tidak Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus? Tetapi untuk mencapai buah itu perlu kesabaran, perlu perawatan, sama dengan kita orang Kristen. Untuk menantikan waktunya Tuhan perlu kesabaran. Untuk menantikan jawaban perlu kesabaran. Pak, kapan sih pandemi ini berlalu? Pak, kapan sih Pak vaksin ditemukan? Pak, kapan sih Pak ini mukjizat terjadi? Malah Presiden Amerika sekarang positif. Saudara tidak usah menghakimi dunia. Dan saudara tidak usah menuntut Tuhan. Dan saudara tidak usah tanya kredibilitasnya dan maunya Tuhan itu apa. Betul? Karena banyak orang selama ini dengan packaging kesabaran, dengan ketidaksabaran, mencoba menanyakan sesuatu yang seharusnya bukan hak kita. Dengar baik. Kalau saudara setia menunggu waktunya Tuhan, saudara tidak melihat hanya masalah-masalah yang saudara hadapi, tapi saudara akan melihat mukjizat dan penyertaan yang terjadi atas saudara dan saya. Yang setuju tepuk tangan bagi arah kita. Yang setuju katakan amin. Renungan minggu pertama di khotbah ini adalah bipatsia, yaitu sabar, kesabaran. Mari buka Alkitab kita 1 Korintus 13 ayat 4. Sabar itu gampang dibicarakan, sabar gampang dikhotbahkan, sabar gampang didiskusikan, tapi sabar tidak gampang untuk dilakukan. Berapa banyak istri tidak sabar menghadapi suami? Berapa banyak suami tidak sabar menghadapi istri? Hari-hari ini viral bagaimana seorang ibu tidak sabar mengajari anaknya gara-gara hafalan Pancasila. Sampai viral luar biasa. Saya nggak tahu apa yang membuat saudara sabar. Kenapa sih Pak hidup kok begini-begini saja? Tuhan yang berfirman adalah Allah yang bertanggung jawab. Tuhan yang berfirman menjawab tepat pada waktunya. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. 1 Korintus 13 ayat yang keempat berkata demikian. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, apalagi cemburu buta. Haleluya. Istri jengkelin dibunuh, coba. Suami jengkelin diracun.
Ini kan konyol, tanda-tanda zaman semakin jahat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak apa? Tidak sombong. Pak, tapi bagaimana mempraktekkan semuanya atas kehidupan kita? Selama Anda tinggal dalam Tuhan, saya mau katakan, Tuhan ketika berfirman, berarti Anda dimampukan melakukan firman itu. Berapa banyak orang hancur hidupnya karena apa? Ketidaksabaran. Berapa banyak orang menghancurkan masa depannya sendiri, kenapa? Karena kesombongan. Berapa orang berantakan sesuatu yang sudah dibangun, kenapa? Karena rasa cemburu yang berlebihan. Semua Anda boleh lakukan, tapi ada kapasitas yang saudara harus punya. Amin. Amin. Ada waktu Tuhan, ada timing yang Tuhan lakukan luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke dalam yuk. Apa sih sabar itu? Apa arti daripada kesabaran? Kesabaran adalah kemampuan untuk tetap tenang dan menerima segala bentuk keterlambatan atau sesuatu yang mengesalkan tanpa mengeluh sedikit pun. Berat ini berat ini. Yang bilang amin saya rasa yang di rumah, ya bagaimana Pak, nggak ngeluh Pak, dagang online nggak laku-laku. Bagaimana Pak, masa di rumah selama 8 bulan di rumah itu aja. Pagi tempe goreng, siang tahu, malam ikan asin, perputarannya itu aja. Bagaimana sabar Pak? Sekali lagi saya kasih tahu definisi sabar. Biar saudara pulang sabar. Betul. Kalau saudara naik angkot, angkotnya sudah penuh, jangan maksa diri, sabar cari angkot berikutnya. Haleluya. Kesabaran adalah kemampuan untuk tetap tenang. Alkitab lain berkata demikian, tetaplah tenang, dalam ketenangan terletak kekuatanmu, dan menerima segala bentuk keterlambatan atau sesuatu yang mengesalkan tanpa mengeluh. 2 hari yang lalu saya sedang bantu istri masak, saudaraku. Goreng pertama selamat. Goreng yang kedua saya bingung, ini kenapa ikan tidak matang-matang. Setelah saya lihat ternyata gasnya habis. Kalau gas habis saya kan tidak bisa, mana mungkin saya sudah lapar. Oh enggak, harus sabar. Kenapa? Beli gas dulu. Bilang kanan kirimu, makanya jadi orang yang sabar. Yang di rumah, opa, oma, om, tante, adik, kakak, dengar baik, Anda harus sabar. Kalau Anda tidak sabar di rumah, isinya cuma berantem, isinya cuma debat, isinya cuma menyalahkan satu sama yang lain. Apalagi yang dilihat tiap hari pakai daster. Betul tidak? Harus sabar. Tapi puji Tuhan, toh alat kosmetik jadi awet. Saudara ini kasih Tuhan, saya mau berbicara apa sih bipedian itu? Kesabaran berbicara 3 hal. Yang pertama, ability to stay calm. Saya bacakan ayatnya, Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Jadi kesabaran berbicara 3 hal. Yang pertama adalah ability to stay calm, tetap tenang, kemampuan untuk tinggal tenang. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus. Yesaya 30 ayat 15. Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi terkadang kita enggan melakukan itu. Betul tidak Bapak Ibu? Amin. Segala sesuatu, apalagi hal-hal yang penting, jangan engkau ambil keputusan itu ketika hatimu lagi tidak tenang. Berapa banyak keluarga hancur, berapa banyak keluarga tidak mendapatkan damai sejahtera. Kenapa? Karena mengambil keputusan yang buru-buru, sehingga apa? Tidak ada damai sejahtera. Ingat bahwa Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus,
Tujuan hidupmu bukan hanya mengumpulkan kekayaan, tujuan hidupmu bukan hanya mengumpulkan kemakmuran, tujuan hidupmu bukan hanya mencapai tujuan untuk satu pencapaian yang sukses, tidak. Tapi tujuan utama hidupmu adalah peace of shalom. Amin. Apa gunanya kamu punya rumah 10 rumah, mobil banyak, properti luar biasa, tapi kalau nggak ada damai, untuk apa? Harta melimpah, emas, perak, berlian, segala macam banyak saudara punya, tapi kalau nggak ada damai, untuk apa? Betul nggak? Tapi untuk memperoleh damai dalam konteks firman Tuhan, Yesaya 30:12 kata apa? Yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Haleluya. Ternyata kesabaran itu membawa perkenanan. Ternyata kesabaran membuat kita apa? Bisa berpikir tenang. Ternyata dengan kesabaran, yang penting saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah. Jangankan saudara, Tuhan pun sabar dengan kita loh. 2 Petrus 3:9. Saya buktikan bahwa Allah itu sabar. Coba lihat 2 Petrus 3:9. Haleluya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya apa? Sebagai kelalaian. Tetapi apa? Ia sabar terhadap siapa? Amin. Dia sabar supaya satu pun di antara kita tidak ada yang mati, binasa. Dalam program Back to the Bible hari-hari ini, yang part 1 saya berbicara tentang things about hell. Banyak japri masuk ke saya, kenapa sih Pak kok ungkap-ungkap neraka? Loh, neraka itu ada, surga ada. Neraka itu kekal dan surga itu kekal. Amin. Untuk masuk neraka atau surga bukan ditentukan nanti, sekarang. Haleluya. Kalau saudara sudah dari peti mati, kaku, gak ada gigi mundur. Kitab kehidupan pasti yang kita hadapi. Saudara jangan lihat hanya Hades dan Firdaus, ada masa penghakiman. Dan ada orang yang dalam pesta pernikahan, anak domba Allah, dan ada orang yang dalam perapian yang kekal. Itu bukan fiktif saudaraku, itu nyata. Makanya Tuhan bilang apa? Ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya apa? Jangan ada yang binasa. Olehnya ibadah seperti ini, Anda yang online maupun yang offline, ini adalah kesempatan, bentuk bahwa Tuhan memberikan waktu buat kita, bentuk kesabaran Tuhan supaya kita bertobat. Ayo yang ketiga katakan amin. Karena banyak orang saudaraku bukan sibuk ibadah, tapi sibuk memperlengkapi diri, sibuk dengan kekurangan orang lain, sibuk mengomentari orang lain. Maaf, itu tidak ada nilai kekekalan. Gereja bagus, acaranya hebat, boleh, tapi tidak mengandung nilai kekekalan. Amin. Sound system luar biasa, AC-nya kayak kutub utara, boleh, tetapi tidak mengandung nilai apa? Kekekalan. Nilai kekekalan adalah bagaimana hidupmu, bagaimana imanmu, bagaimana hubunganmu, bagaimana iman percayamu, itu menentukan kekekalan dan hidup keselamatan. Haleluya. Makanya ia sabar, dan kita pun dituntut sabar. Poin yang pertama, ketika kita bertobat, ketika kita tinggal tenang, di situ ada kekuatan kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Bilang kanan kirimu, jangan buru-buru ambil keputusan. Jangan buru-buru mengambil decision. Tunggu waktunya Tuhan. Saudara berjalan saja dengan waktunya Tuhan. Coba lihat hari-hari saudaraku, saya banyak kritikan saya sampaikan di banyak media. Dia bilang begini saudaraku, ini tanda-tandanya waktunya penglihatan mimpi Tuhan segera datang.
Harusnya pemberitaan Tuhan segera datang, bukan menakutkan. Saya ulangi sekali lagi. Harusnya pemberitaan Yesus datang kedua kali bukan sesuatu yang menakutkan. Justru pemberitaan Yesus datang yang kedua membuat pertobatan. Membuat orang yang lemah dikuatkan, yang suam-suam kuku menjadi sungguh, yang tidak ibadah menjadi rajin ibadah, yang berdosa menjadi bertobat, yang suam-suam kuku dipulihkan oleh Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amen. Yang kedua, ayo kita berjalan. Yang kedua, kunci yang kedua arti kesabaran adalah menerima penundaan atau gangguan. Penundaan atau gangguan ini paling gak enak sekali ini. Coba lihat Kejadian 21 ayat 7. Kejadian pasal 21 ayat 7. Lagi katanya, siapa tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Kalau lihat fisik, lihat keadaan, nggak ada alasan buat Abraham percaya bahwa istrinya yang sudah menopause, yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai seorang wanita untuk melahirkan. Betul? Kalau melihat kenyataan, Sarah sudah tidak bisa berharap karena Ibrani berkata demikian, Abraham sudah mati bujuk. Sebagai seorang laki-laki sudah tidak berfungsi. Tapi itu kan manusia yang bilang. Halo? Coba opa, oma, om, tante, kakak, adik yang di rumah bilang begini, Tuhan ketika berjanji tidak pernah berdusta. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Aneh. Tuhan tahu persis kok kapan waktunya. Makanya dalam penundaan kita harus sabar. Memang dalam kisah Abraham ada terjadi kesalahan sedikit. Kenapa? Abraham sedikit kurang sabar. Akhirnya dia dapatkan Hagar. Betul? Tetapi Tuhan tetap menggenapi janjinya. Sarai tetap melahirkan Ishak, dan itu adalah benih daripada bangsa keturunan yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Pak, Bu, apa sih sukses? Opa, oma, om, tante, apa sih sukses? Sukses bukan hanya kita berhasil mencapai sesuatu yang kita inginkan. No. Tetapi sukses adalah kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Luar biasa janji Tuhan. Dan ketika Abraham mendapatkan janji Tuhan, dia tahu bahwa Allah yang berfirman adalah Allah yang menggenapi janjinya. Pak, Bu, opa, oma, om, tante yang di rumah maupun yang di gereja. Mungkin hari-hari ini situasimu tidak enak. Mungkin hari-hari ini kondisi keuanganmu sedang labil. Mungkin hari-hari ini pekerjaanmu tidak seperti yang kau harapkan. Tetap miliki pengharapan di hadapan Tuhan. Sabar dalam segala perkara. Dia yang berfirman tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Amen. Makanya Yesaya menegaskan atas bangsa Israel, jangan takut anakku, jangan bimbang anakku, jangan ragu anakku. Aku yang meneguhkan engkau, bahkan aku yang membawa engkau kepada kemenangan. Dan kemenangan itu hanya ada dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Pak, Bu, di luar sana banyak orang tidak bisa ibadah. Ketakutan luar biasa. Kalau kita lihat angka-angka, ngeri sekali. Tapi dengar baik, angka-angka kesembuhan juga luar biasa. Yuk, fokusnya kita ubah sekarang. Saudara jangan terintimidasi dengan angka-angka yang positif, tapi saudara bersyukurlah atas kesembuhan yang ada. Dan kesembuhan yang akan berlanjut. Pada akhirnya akan terjadi pemulihan yang luar biasa. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yang ketiga, apa arti kesabaran yang ketiga? Without complaining. Tanpa komplain. Bilangan pasal 11 ayat yang pertama. Bilangan pasal 11 yang pertama. Ini minggu pertama, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mohon yang di rumah juga persiapan perjamuan saudara. Sarana yang ada saudara pakai. Mungkin teh, mungkin
Minuman apapun juga, roti juga boleh, kalau tidak ada roti unyil atau bread talk juga boleh. Tapi di gereja sudah kita siap untuk perjamuan. Baik, Bilangan pasal 11 pertama berkata demikian. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarkan, bangkitlah murkanya. Kemudian menyala api Tuhan di antara mereka dan merajalela tepi tempat perkemahan. Ternyata saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya pelajari lebih dalam. Bersungut-sungut itu upahnya adalah neraka. Bersungut-sungut ternyata apa? Upahnya adalah hidup yang bukan seperti yang dikehendaki Tuhan. Karena bersungut-sungut itu bahasa aslinya adalah identik dengan mendompleng kekuasaan Tuhan. Bersungut-sungut itu paralel dengan apa, saudaraku? Tidak mempercayai Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah saudara yang di rumah mau di gereja pernah bersungut-sungut? Kapan terakhir bersungut-sungut? Atau setiap hari kita bersungut-sungut? Bangsa Israel ketika setelah melewati laut Teberau, 3 hari berikutnya dia berhadapan dengan sumur yang pahit. Dia marah-marahnya gara-gara air minum. Padahal baru 3 hari yang lalu laut Teberau terbelah menjadi 2. Dan itu mujizat yang luar biasa. Ini gara-gara air minum. Sampai bangsa Israel tidak mendapatkan janji untuk masuk tanah Kanaan kecuali Kaleb dan Yosua. Pak, Bu, mungkin hari ini kita bersungut-sungut. Mungkin hari ini kita kecewa melihat keadaan, kecewa melihat rumah tangga, kecewa melihat keuangan, kecewa melihat pelayaran, kecewa melihat income yang tidak maksimal. Dengar baik, sungut-sungut itu mendatangkan murka Tuhan. Ada amin? Sungut-sungut membuat apa? Murka Tuhan. Kalau pencapaian marketingmu, salesmu tidak tercapai, tidak usah bersungut-sungut. Karena yang datang ibadah ada orang Toyota, harus tidak bersungut-sungut. Haleluya. Kalau ekspektasimu belum tercapai, jangan bersungut-sungut. Karena sungut-sungut mendatangkan murka Tuhan. Jadi tukar kunci saudaraku, kesabaran yang ketiga adalah apa? Tidak dengan komplain, menerima apa yang Tuhan berikan. Dan Dia yang berjanji adalah Allah yang senantiasa memberkati kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ayo sama-sama berdiri.